Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Syarifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengelasan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mirza Sofi Maulana dari kelas 2B Teknik Mesin, D3 Teknik Mesin. Saya akan mempresentasikan tentang teori dasar pengelasan. Yang pertama yaitu pengelasan dan kesehatan kerja. A. Syarat-syarat keselamatan kerja. Peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk yang pertama yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua yaitu mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga yaitu mencegah dan mengurangi bahaya dari peledakan. Yang keempat yaitu memberi pertolongan pada kecelakaan kerja. Yang kelima yaitu memberi alat pelindungan diri yaitu APD kepada diri sendiri dan para pekerja. Yang keenam yaitu mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, dan sinar atau radiasi. Yang ketujuh yaitu mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. Yang ke-8 yaitu memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Yang ke-9 yaitu memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Yang ke-10 yaitu memperoleh keselesaian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya. Yang ke-11 yaitu mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau lubang. Yang 12 yaitu mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Yang ke-13 yaitu menyesuaikan dari menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya masuk bertambah tinggi. Slide selanjutnya yaitu perlengkapan pengelasan busur listrik. Alat-alat las mau dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu alat utama, yang kedua alat bantu, dan alat keselamatan kerja. Alat bantu las mau antara lain yaitu meja las, palu, terak, palu 1 konde, gerinda tangan, mistar baja, sikat baja, ragum, kikir, penjepit benda kerja. Yang selanjutnya yaitu alat utama ke las mau yaitu kabel tenaga, trafolas, generator, kabel massa, kabel elektroda, penegang elektroda, penjepit massa. Alat keselamatan kerja las antara lain yaitu helm las, topeng las, kaca las hitam, kaca las putih, apron, alat pelindung diri, pelindung dada dari percikan api las. Yang kelima, baju kerja, sarung tangan, sepatu kulit pada kapasitas 2 ton. Yang 8, masker. Selanjutnya B. Peralatan perlengkapan yang diperlukan untuk proses pengelasan SMAW adalah peralatan yang paling sederhana dibandingkan dengan proses pengelasan listrik yang lainnya. Adapun perlengkapan las SMAW adalah transformator DC atau AC, elektroda, kabel massa, kabel elektroda connection, palu clipping, sikat kawat, dan alat pelindung diri yang sesuai. Dan ini gambar dari skema peralatan las mau. Sumber tegangan power source. Sumber tegangan diklasifikasikan sebagai mesin las AC dan mesin las DC. Mesin las AC biasanya berupa trafo las. Sedangkan mesin las DC selain trafo juga ada yang dilengkapi dengan rectifier atau diode perubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Biasanya menggunakan motor
penggerak, baik mesin, diesel, motor, bensin, dan motor listrik. Gambar 3 adalah mesin las DC, dan ini contohnya yang di bawah. Saat ini banyak digunakan mesin las DC karena DC mempunyai beberapa kelebihan daripada mesin las AC, yaitu busur stabil dan polaritas yang dapat diatur menggunakan transformator atau trafo las. Dan ini gambarnya mesin las DC maupun ini mesin las AC. Slide selanjutnya yaitu kabel massa dan kabel elektroda. Ground cable and electrode cable. Kabel massa dan kabel elektroda berfungsi menyalurkan aliran listrik dari mesin las, material las, dan kembali lagi ke mesin las. Ukuran kabel massa dan kabel elektroda ini harus cukup besar untuk mengalirkan arus listrik. Apabila kurang besar, akan menimbulkan panas pada kabel dan merusak kabel, yang akhirnya membahayakan pengelasan. Sesuai dengan peraturan kabel di antara mesin dan tempat kerja, pada kerja sebaiknya sependek mungkin menggunakan satu kabel tanpa sambungan. Jika jaraknya kurang dari 35 kaki, jika memakai lebih dari satu kabel, sambungannya harus baik. Dan selanjutnya yaitu pemegang elektroda dan klem massa. Pada las dan sikat kawat, clipping, hammer, and wire brush, palu las digunakan untuk melepaskan dan mengeluarkan terak, dan pada logam las, weld metal dengan jalan memukulkan atau menggoreskan pada daerah lasan. Berhati-hatilah membersihkan kerak las dengan palu karena kemungkinan akan memercik ke mata atau ke bagian pada bagian lainnya. Dengan membersihkan terak las sewaktu teras las masih panas atau merah, sikat kawat dipergunakan untuk yang pertama yaitu membersihkan benda kerja yang akan dilas. Yang kedua yaitu membersihkan terak las yang sudah lepas dari jalur las arah pukulan palu las. Dan ini contoh pemegangan elektroda dan klem massa. Selanjutnya yaitu palu las, dan gambar ini contohnya, dan sikat kawat, dan ini contohnya. Yang C, karakteristik listrik electrical servometric. Sumber arus listrik dinyatakan dalam arus AC atau DC. Jika DC, voltasenya juga harus ditentukan untuk menentukan sumber arus listrik pada apa dan polaritas yang mana yang dipakai. Perlu diperhatikan sebagai beberapa hal sebagai berikut. Arus DC direct current, aliran kontinu pada satu arah, jadi busur nyala steady. Voltage drop sensitif terhadap panjang kabel kependek mungkin. Current dapat dipakai untuk arus kecil dengan diameter elektroda kecil. Elektroda, semua jenis elektroda dapat memakai arus starting lebih mudah, terutama untuk arus kecil. Volt dapat diperlukan arus Brown sensitif terhadap bagian-bagian pada ujung-ujung, sudut-sudut, atau dengan yang banyak lekukannya. Arus AC, alternating current, alternating currents. Voltage drop, panjang kabel tidak banyak pengaruhnya. Currents kurang cocok untuk low currents. Elektroda, tidak semua jenis elektroda dapat dipakai. Arc starting lebih soft, terutama untuk diameter elektroda kecil. Pole tidak dapat dipertukarkan. Arch brow tidak merupakan masalah. Slide selanjutnya yaitu polaritas lurus. Apabila material dasar atau material yang akan dilas disambungkan dengan kutub positif dengan simbol plus, dan elektrodanya disambungkan dengan kutub negatif min pada mesin las DC,
Maka cara ini disebut pengelasan polaritas lurus atau DCSP, Direct Current Straight Polarity. Ada juga yang menyebutkan DCN. Dengan cara ini busur listrik bergerak dari elektrode ke material dasar sehingga menimbulkan elektron berada di material dasar yang berakibat 2/3 panas berada di material dasar dan 1/3 panas berada di elektrode. Cara ini akan menghasilkan pencairan material dasar lebih banyak dibanding elektrodenya, sehingga cairan hasil las mempunyai penetrasi yang dalam sehingga baik digunakan pada pengelasan yang lambat serta manik las yang sempit dan untuk plat yang tebal. Polaritas balik yaitu dengan proses pengelasan cara ini material dasar disambungkan dengan kutub negatif dan elektrodenya disambungkan dengan kutub positif dan mesin las DC dan disebut DCRP Direct Current Reservoir Polarity. Ada juga yang menyebutkan DCEP, busur listrik bergerak dari material dasar elektrode dan tumbukannya elektron berada di elektrode yang mengakibatkan 2/3 panas berada di elektrode 1/3 material dasar. Cara ini menghasilkan pencairan elektrode lebih banyak sehingga hasil las mempunyai penetrasi tangkal serta baik digunakan pada pengelasan plat tipis dengan manik las yang besar. Dan pada ini gambarnya sebagai berikut: polaritas lurus pada las mau. Selanjutnya yaitu elektrode. Sebagian besar elektrode las mau dilapisi blok yang berfungsi sebagai pembendung gas yang melindungi cairan logam dan kontaminasi udara sekelilingnya. Selain blok, berguna juga untuk membentuk las yang juga berfungsi melindungi kebutuhan pengelasan menurut AWS American Welding Scale. Elektrode diklasifikasikan dengan huruf E dan diikuti 4 atau 5 digit sebagai huruf E X ke 4 kali, 2 digit yang pertama atau 3 digit menunjukkan kuat tarik arah hasil las, 3 digit menunjukkan kuat listrik sebagai dari 00 per PS, sedangkan 2 digit menunjukkan kuat tarik hasil lasan kurang dari 100.000 PSI. Sebagai contoh, elektrode E 6013 mempunyai kuat tarik 60.000 PSI 42 kg atau 42 kg atau mm per sekon. Sedangkan angka digit ketiga atau keempat bagi yang kuat tariknya lebih besar 1000 PSI atau 70 kg mm per sekon. Digit selanjutnya menunjukkan posisi pengelasan. Apabila angkanya 1 berarti untuk segala proses pengelasan, angka 2 berarti las datar atau horizontal, dan angka 3 1 sampai 3 menunjukkan untuk pengelasan datar saja. Digit yang terakhir menunjukkan jenis ini campuran kimia dari lapisan elektrode. Dan ini contohnya gambar berikut. Selanjutnya yaitu penyalaan busur. Ada 2 metode dasar yang dipergunakan untuk memulai penyalaan busur, yaitu metode menggores, talking, dan metode memukul, tapping. Penyalaan busur ini dengan adanya hubungan pendek antara ujung elektrode dan permukaan benda kerja, dan gambar ini contohnya seperti di bawah. Penyalaan busur metode menggores, striking. Selanjutnya itu pada metode splitting, elektrode ditentukan ke permukaan benda kerja dengan menggores yang gerakannya mirip
mirip-mirip seperti penyalaan korek api. Begitu elektrode menyentuh permukaan kerja, menghasilkan busur yang tidak stabil. Oleh karena itu, harus dijaga dari antara ujung elektroda dan ujung permukaan benda kerja sama dengan diameter elektroda yang dipakai. Selanjutnya yaitu yang pertama gambar dari penyalaan busur, dan inilah gambarnya. Yang pertama elektroda, yang kedua ini selaput, yang ketiga arus busur listrik, dan ini gambarnya, dan ini gas pelindung, dan ini tembusan las, dan ini cairan ke dalam bahan dasar. Ini terak dari hasil pengelasan tersebut, endapan las. Bagian cair yang ini pada metode mengetuk, elektroda di posisi vertikal tegak lurus dengan permukaan benda kerja. Pernyataan busur dimulai dengan mengetuk atau melambungkannya di alas di atas permukaan benda kerja. Begitu elektroda berbentuk menyentuh permutaran benda kerja sama dengan diameter elektroda yang dipakai. Jika penarikan elektroda untuk membuat jarak antara elektroda dan benda kerja terlambat, maka yang akan terjadi yaitu cairan logam akan cepat membeku sehingga elektroda lengket pada benda kerja. Akhirnya terjadi over. Apabila elektroda sulit dilepas dari benda kerja, maka segera matikan mesin dan di-off-kan. Lepaskan elektroda dari benda kerja. Jangan pernah lepaskan helm atau topeng las selama dan kemungkinan elektroda menghasilkan busur. Selanjutnya yaitu kecepatan pengelasan, welding speed. Kecepatan pengelasan adalah pelaju dari elektroda pada sepeda waktu. Proses pengelasan kecepatan maksimum mengelas sangat bergantung pada keterampilan atau juru las welder, posisi jenis elektroda, dan bentuk sambungan. Biasanya kalau capaian pengelasan terlalu cepat, logam lasan menjadi dingin, atau terlalu cepat menyebabkan bentuk deposit las menjadi kecil dengan puncak yang peruncing. Sebaiknya jika kecepatan peralatan perjalanan terlalu lambat, maka deposit dan bertumbuk jadi terlalu tinggi dan lebar, dan kecepatan yang sesuai adalah bila menghasilkan deposit las baik dengan tinggi maksimal lama dengan diameter elektroda dan lebar 3 kali diameter elektroda. Dan ini gambar dari kecepatan pengelasan welding speed, bentuk-bentuk deposit dan penyebabnya. Selanjutnya yaitu sudut elektroda angle. Sudut elektroda adalah sudut posisi kedudukannya kepada terhadap benda kerja pada pengelasan atau perubahan sudut elektroda yang sangat ekstrim. Mempengaruhi bentuk deposit las. Oleh karena itu, sudut elektroda sangat penting. Karena apa itu sangat penting dalam proses pengelasan, yaitu sudut elektroda dan atas dua posisi, yaitu sudut kerja, welding speed, welding arc angle, dan sudut pengelasan, yaitu travel angle. Sudut kerja adalah sudut yang mewarnai garis horizontal tegak lurus terhadap arah pengelasan. Sudut arah pengelasan adalah sudut pada arah pengelasan terhadap garis vertikal dan mungkin berubah dan dari 15 hingga 30 derajat. Slide selanjutnya yaitu ini pada gambar
sudut elektrode arch blow arah ke kiri dan arch blow berkurang berlawanan arah, yang ke kanan bisa ke kiri. Selama teknologi Lasmau, busur listrik bukan merupakan barang yang berbahaya, asal aturan keamanannya ditaati. Berikut ini aturan. Kondisi busur sangat berbahaya terhadap mata busur dan mengeluarkan sinar inframerah. Simulan dari SMAU adalah las busur listrik dengan menggunakan elektrode berselaput flux. Fungsi flux pada pengelasan ini adalah membentuk slug di atas. Hasil lasan yang berfungsi sebagai pelindung hasil dari udara, oksigen, hidrogen, dan sebagainya selama proses las berlangsung. Keuntungan dari Lasmau yaitu dapat dipakai di mana saja, di luar, di bengkel, atau di dalam air. Yang kedua, satu set dapat mengelas berbagai macam tipe dan material mild steel dan copper alloy dengan recover. Ketika setup yang cepat yang sangat mudah untuk diatur. Elektrode tersedia dengan mudah dalam banyak ukuran dan diameter. Peralatan yang digunakan sederhana, murah, dan mudah dibawa kemana-mana. Yang ketujuh, tingkat kebisingan rendah. Yang kedelapan yaitu tidak terlalu sensitif terhadap korosi, oli, dan gemuk. Kerugian dari Lasmau yaitu pengelasan terbatas, hanya sampai sepanjang elektrode dan harus melakukan penyambungan. Yang kedua, setiap akan melakukan pengelasan berikutnya, slug harus dibersihkan. Tiga, tidak dapat digunakan dan dari pengelasan bahan baja dan terus mudah terjadi oksidasi. Pelindung logam cair yang busur dari flux diameter. Yang terakhir yaitu diameter elektrode tergantung dari tebal plat atau posisi pergelangan pengelasan. Sekian dari presentasi pada kali ini. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.